Halo Kalovers, di video perdana ini kita akan membahas film series Korea yang berjudul Dr. Cha yang dirilis tahun 2023. Kisah seorang wanita sudah menikah dan berlatar pendidikan dokter bernama Cha Jeong-suk. Dalam 20 tahun ia menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga yang pintar, cekatan dan penyayang. Suaminya, Seo In-ho, adalah seorang profesor dokter bedah syaraf di sebuah rumah sakit universitas di Korea. Pada waktu silam, Jeong-suk lebih memilih fokus mengurus kedua anaknya, seorang laki-laki yang bernama Jungmin dan seorang perempuan yang bernama Irang. Suatu siang, Jeong-suk mengunjungi Mi-hae, satu sahabatnya yang seorang dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan. Mereka saling perhatian, bahkan Mi-hae memberikan perawatan gratis agar Jeong-suk terlihat awet muda. Dari perbincangan di situ diketahui Jeong-suk sedang kurang akur dengan suaminya karena ia pisah kamar sejak 10 tahun yang lalu. Dalam kondisi seperti itu Mi-hae menyayangkan izin praktek dokter Jeong-suk yang tak terpakai sia-sia. Tetapi Jeong-suk merasa hidupnya jauh lebih baik bisa membesarkan anaknya. 이런 근사한 병원 차리고 그럴 때 나라고 뭐 집에서 놀기만 했겠냐? 애 둘 부지런히 낳아서 키워서 사람 둘 만들어놨어. 너처럼 Meskipun suaminya kaya, Jeong-suk tetap sederhana dan berhemat dengan menggunakan angkutan umum saat pergi kemanapun. Berbeda dengan ibu mertuanya yang senang berbelanja, memakai fashion, barang-barang dan mobil mewah. Sama sekali tidak melakukan pekerjaan rumah. Tiba-tiba seorang penumpang terjatuh sulit bernafas butuh pertolongan darurat. Dalam kepanikan Jeong-suk mengaku jika seorang dokter tapi entah kenapa ia gemetaran dan justru akhirnya meminta panggilan ambulan. Orang-orang pun mencibir ia adalah dokter palsu karena tidak mampu bertindak apa-apa di depan pasien. Ketika itu datang dokter tampan segera melakukan tindakan medis menyelamatkan pasien dan mengantar bersamanya sampai ke rumah sakit. Dokter pria itu juga meragukan Jeong-suk sebagai dokter, namun Jeong-suk membeberkan ia seorang dokter namun sudah lama tidak bekerja sehingga gugup saat menangani kejadian itu. 믿기지 않으실지 모르겠지만 제가 의사가 맞긴 맞아요. Sementara di tengah jadwal dan kesibukan In-ho di rumah sakit, Seung-hee seorang profesor dokter yang tak lain adalah selingkuhan In-ho di dalam lift menyambutnya dan mengajak saling berjaga jarak karena Jungmin mulai magang dokter di tempat mereka bekerja. 같이 저녁할래? 안 돼. 약속 있어. 무슨 약속? 왜? 다른 남자랑 데이트라도 있을까 봐? 안 가르쳐줘. 알겠습니다. 갈게. Saat sedang berbelanja di sebuah pasar raya, Cha Jeong-suk tiba-tiba ambruk dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. 손님 괜찮으세요? 119 빨리 119! Ia ditangani oleh Roy Kim, dokter yang pernah ditemuinya beberapa waktu silam. Dokter Kim menyebutkan bahwa Cha Jeong-suk harus segera menjalani transplantasi hati jika ingin hidupnya terselamatkan. Mendengar hal tersebut, Seo In-ho adalah satu-satunya donor yang paling cocok. Ibu mertua Cha Jeong-suk tidak terima jika putranya harus mendonorkan hatinya. Choi Seung-hee, selingkuhan Seo In-ho pun tidak terima. Seo In-ho sebenarnya pun keberatan jika harus mendonorkan livernya. Akan tetapi, kedua anaknya bersikeras agar ayahnya dapat menyelamatkan nyawa ibu mereka. 그냥 아빠가 간이식해주면 안 돼? 그게 그렇게 간단한 문제가 아니야. 니들이 생각하는 것보다 훨씬 더 위험한 수술이고 또 아버지만 괜찮으시면 저도 아버지가 수술해 주시면 좋겠습니다. 대안이 없잖아요, 아버지. Di hari operasi akan dilaksanakan, Seo In-ho yang hendak menandatangani surat pernyataan operasi dicegah oleh ibunya. Ibu mertua Cha Jeong-suk merobek kertas pernyataan tersebut. Seo In-ho pun tidak bisa berbuat apa-apa.
Beruntungnya, Cha Jeong-suk segera mendapatkan donor liver dari pasien mati otak. Operasi pun berjalan lancar. Akan tetapi, setelah terbangun dari operasi, Cha Jeong-suk bertekad untuk menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya. Cha Jeong-suk akhirnya menyadari bahwa kehidupannya selama ini seolah-olah berada di kasta terendah di rumahnya. Ia selalu diperlakukan semena-mena oleh ibu mertuanya, mendengar keluh kesah suami dan anak-anaknya tentang pekerjaan rumah yang dilakukannya. Ia pun sadar bahwa selama ini tidak pernah membeli barang berharga seperti yang dilakukan oleh ibu mertuanya. 나의 아름다운 가족. 그들에게 난 Setelah kejadian operasi tersebut, Cha Jeong-suk tidak ingin lagi mengerjakan pekerjaan rumah dan dikendalikan oleh ibu mertuanya. Roy Kim menyarankannya untuk kembali ke rumah sakit dan bekerja sebagai dokter, sama seperti yang diharapkan Cha Jeong-suk selama ini. 아유 환자들한테 민폐 줘. 그때 보셨잖아요. 선생님. 아니에요. 잘하실 것 같은데요. 제가요? Akan tetapi, Seo In Hao tidak mendukung keputusan tersebut. Namun, Cha Jeong-suk tetap mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian untuk bisa mengikuti residen. Cha Jeong-suk belajar keras untuk bisa diterima sebagai dokter. Tak disangka-sangka, hasil ujiannya mendekati sempurna. Ia pun menjalani sesi wawancara sebagai tes terakhir. Akan tetapi, banyak dokter yang tidak setuju Cha Jeong-suk diterima. Alasannya adalah karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Ia pun baru saja menjalani transplantasi hati. 굉장한 에너지를 이용하지 않습니까? 지금 면역 억제제도 복용 중이실 텐데 병원에서 Keberuntungan ternyata masih berpihak pada Cha Jeong-suk. Ia diterima sebagai dokter residen di rumah sakit universitas. 아, 저 교수님 저는 레지던트랍니다. Cha Jeong-suk masuk sebagai dokter residen di tempat suami dan anaknya bekerja. Ia bahkan berada di departemen yang sama dengan anggota keluarganya tersebut. Meski demikian, Seo In Hao meminta Cha Jeong-suk bungkam soal hubungan mereka selama di rumah sakit. Tentunya, Seo In Hao pun masih diam-diam bertemu dengan Choi Seung-hee yang cemburu dengan kehadiran Jeong-suk di rumah sakit. Mereka berdua berusaha membuat kehidupan dokter Cha sulit agar ia memutuskan untuk berhenti sebagai dokter di sana. 20년 동안 집에만 있던 사람이야. 그냥 놔둬도 못하는 거 천지에 허구 한 날 구박당할 거고. 그러다 보면 자괴감에 빠지는 거 시간 문제야. Hari-hari Cha Jeong-suk sebagai seorang dokter amat berat. Ia harus menjalani praktik selama puluhan jam dalam seminggu. Tempatnya berkeluh kesah adalah Dr. Kim, yang baru saja dipindahkan dan bekerja di rumah sakit universitas. Selama di rumah sakit, Cha Jeong-suk kerap dimarahi oleh seniornya karena sering melakukan kesalahan. Tak hanya itu, banyak pula pasiennya yang tidak ingin diobati. Jungmin, putranya pun merasa terganggu karena ibunya terus-menerus bertanya pada dirinya soal pengobatan pasien.
여보세요? 수술 설명 어떻게 해야 되지? LAR인데 이거 뭐라고 하더라? 여보세요? 교수님이 상처에 실라스틱 드레인 넣고 고정하라는데 이거 어떻게 하는 거야? 여보세요? 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 Bagaimana kelanjutan drama Korea Dr. Cha? Di akhir episode 4 yang tayang tanggal 24 April 2023 lalu, penonton disuguhkan dengan adegan di mana Cha Jeong-suk pingsan saat menangani pasien. Ia melihat Choi Seung-hee memakai geleng mahal yang dibeli oleh suaminya. Dalam potongan cerita untuk episode berikutnya, terlihat Cha Jeong-suk ingin menyerah dan berhenti dari rumah sakit. Akankah ia benar-benar menyerah? Apakah hubungan suaminya dengan Choi Seung-hee terkuak? Anda bisa menyaksikannya sendiri di platform OTT Netflix. Drama ini tayang setiap hari Sabtu dan Minggu. Sinopsis Dr. Cha di atas sudah dapat memberikan gambaran betapa menariknya drama yang satu ini.